Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, menjelang berbuka puasa ini, saya akan mengulas sejarah atau manaqib Syekh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beliau adalah pengarang buku sholawat yang dahsyat. Sholawat yang banyak digemari oleh penduduk kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu sholawat Dalailul Khairat. Inilah dia buku sholawat Dalail Khairat. Di dalamnya ada manaqib Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Buku ini berjudul Sholawat Dahsyat Terapi Penarik Rezeki. Bagaimana rezeki bisa ditarik? Untuk itu kami akan menjelaskannya. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus cerdas. Kita jangan sampai ngejar-ngejar rezeki. Karena kalau kita kejar itu rezeki, yang ada capek pada diri kita. Menjemput pun kita masih kerasa capek. Dan yang terbaik bagi kita seorang muslim adalah bagaimana kita bisa menarik rezeki. Biar rezeki yang datang kepada kita, bukan kita yang ngejar-ngejar rezeki. Untuk itu, bagaimana bisa rezeki kita tarik? Kami akan menjelaskannya beberapa episode menjelang berbuka puasa ini. Pada episode kali ini, ada sekilas tentang penyusun sholawat Dalail Al-Khairat Sayyidi Syekh Imam Al-Jazuli. Ini adalah sebagian kecil dari perjalanan hidup seorang sufi besar di Maroko. Imam yang alim lagi amil, seorang wali Allah yang agung, wali yang sempurna dalam makrifat kepada Allah, yang muhakkik, seorang tokoh terkemuka pada zamannya, pembimbing ruhani menuju kepada Allah, Sayyidi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, qaddasallahu sirrahu, penyusun kitab Dalailul Khairat yang ada di hadapan Anda semua. Bagi yang belum dapat, segeralah memiliki buku dahsyat ini. Nama dan nasab Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Jazuli. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Sulaiman bin Ya'la bin Ya'luf bin Musa bin Ali bin Yusuf bin Isa bin Abdullah bin Jundur bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan bin Ismail bin Ja'far bin Abdullah bin Hasan Al-Mutsanna bin Hasan As-Sibti bin Fatimah Az-Zahra bin Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diruntut ke atas, maka nasab atau garis keturunan Imam Al-Jazuli bersambung kepada Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidina Hasan. Tanah kelahiran Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli lahir pada tahun 807 Hijrah atau bertepatan dengan 1404 Masehi. Para sejarawan tidak menyebutkan secara jelas dan pasti tanggal dan bulan kelahiran Imam Al-Jazuli. Beliau lahir di desa Tankrat dari kabilah Jazulah. Karenanya beliau disebut Imam Al-Jazuli. Jazulah nama salah satu kabilah Berber masuk pada wilayah Saus
daerah pantai selatan Maroko atau Maghribi. Negara Maroko, benua Afrika, tepatnya di ujung Afrika Utara. Di Maroko, beliau dikenal dengan sebutan Sidi Muhammad bin Sulaiman, dan sekarang nama tersebut menjadi nama sebuah kawasan di kota Marrakesh. Pendidikan dan keilmuan Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Jazuli. Imam Al-Jazuli berasal dari ayah dan ibu yang taat agama, keluarga yang penuh dengan ilmu dan kesalehan. Bila ladang itu subur dan diberi pupuk dengan yang berkualitas, niscaya menghasilkan padi yang sangat memukau. Masa kecil Imam Al-Jazuli dihabiskan untuk belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman di kampungnya. Lalu melanjutkan belajar di kota Fez. Di kota Fez beliau masuk di Madrasah As-Safarin. Madrasah di Sintrik Safarin yang didirikan oleh Sultan Yaqub Al-Marini pada tahun 720 Hijriah. Di kota Fez inilah Imam Al-Jazuli melahirkan karya monumental, yaitu Dalail Al-Khairat, yang sangat populer dan dibaca oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan tiada ada pesantren yang tak kenal Dalail. Subhanallah. Sejarah munculnya kitab Dalail Khairat. Sebab musabab yang melatar belakangi dikarangnya kitab Dalail ini sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ahmad As-Sawi dan dinukilkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam Sarah Dalail. Karena pada suatu hari Imam Al-Jazuli singgah di suatu desa di wilayah kota Fez bertepatan dengan masuknya waktu sholat zuhur. Tetapi beliau tidak menjumpai seorang pun yang dapat beliau tanyai untuk mendapatkan air wudhu. Beliau pun terus berjalan sampai akhirnya beliau menemukan sebuah sumur. Namun sayang sekali tidak ada timbanya. Maka beliau berputar-putar di sekitar sumur itu dalam keadaan bingung karena tidak ada alat untuk menimba air. Sementara sumurnya dalam sekali. Tetapi kemudian beliau dilihat oleh seorang anak kecil perempuan yang berusia sekitar 8 tahunan. Anak itu bertanya kepada Imam Al-Jazuli, "Bapak, siapa bapak ini? Mengapa sampean nampak seperti orang kebingungan? Saya lihat dari tadi sampean berputar-putar di sekitar sumur itu." Syekh menjawab, "Nek, saya namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli." Anak itu bertanya lagi, "Apa yang hendak Tuan Syekh kerjakan?" Syekh menjawab, "Waktu sholat zuhurku sudah sempit, tetapi saya belum mendapatkan air untuk berwudu dan berjalan melihat sumur ini, namun sayang tidak ada timbanya." Anak kecil itu berkata, "Wahai Tuan Syekh, kalau mau ngambil air dari sumur itu, begini caranya." Kemudian anak kecil itu berjalan dan mendekat ke bibir sumur dan mengucapkan Bismillah wa bisyafaati Rasulillah, lalu meniupnya sekali. Tiba-tiba air naik ke bibir sumur sampai luber. Betapa terkejut Imam Jazuli melihat keajaiban itu. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Alhamdulillah, akhirnya bisa berwudu juga. Setelah berwudu, Tuan Syekh bertanya, "Wahai anakku,
saya mau bertanya kepadamu, demi Allah dan demi kekuasaannya yang telah menciptakan kamu dan memberimu kelebihan yang luar biasa. Dengan sebab apakah kamu bisa mendapatkan martabat yang tinggi ini, sehingga dapat mengeluarkan air dari sumur tanpa perlu menimba lagi? Anak kecil itu menjawab, saya mendapatkan keistimewaan ini karena syafaat Nabi Muhammad, karena saya selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Imam Al-Jazuli berkeinginan dalam hatinya akan mengarang kitab salawat. Keinginan itu kuat sekali karena sang imam akhirnya rajin mondar-mandir ke perpustakaan Al-Qarawiyyin, mulai membaca dan menyalin berbagai macam salawat dari hadis Nabi, kalam sahabat, tabi'in, dan para wali Allah. Setelah itu juga melanjutkan penulisannya di kamar, sekaligus tempat beliau beruzlah, yaitu di Madrasah As-Safarin, tempat kholwat dan sekaligus kamar Imam Al-Jazuli, tempat di mana kitab Dalail ini dikarang, diabadikan sampai sekarang. Sekarang berfungsi sebagai asrama belajar dan mahasiswa di Universitas Al-Qarawiyyin yang terletak di jantung kota tua Fez. Banyak ulama dan kaum solihin yang bertabaruk dengan melakukan sholat sunnah sekaligus membaca doa di kamar sang imam yang kini lebih mirip musola dengan anak tangga sebagai penghubung ke atas. Mencari thariqah. Selama di kota Fez, ia lebih banyak merenung dan menjalani uzlah. Ia tidak pernah mengajak seorang pun masuk ke dalam kamarnya. Ia pun akhirnya mulai mencari seorang mursyid yang hakiki, guru yang dapat membimbingnya kepada hakikat kebenaran. Dengan girah yang begitu tinggi, akhirnya memutuskan untuk melakukan rihlah ilmiah ke timur. Ia melaksanakan haji dan berkeliling untuk mengaji kepada para ulama di Mekah dan Madinah. Bahkan ketika berziarah di Madinah, berziarah ke Rasulullah, salamnya dijawab langsung oleh Nabi. Waalaikumsalam ya Zainas Salihin. Dan jawaban itu didengar oleh orang banyak. Beliau digelari oleh Nabi sebagai bintangnya orang-orang soleh. Lalu, sepulang dari Madinah, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan berguru kepada Syekh Abdul Aziz Al-Ajami di Al-Azhar. Setelah itu, beliau singgah di Al-Quds dan kembali lagi ke Fez. Perjalanan ini ditempuh dalam kurun waktu 7 tahun. Tidak banyak referensi yang menerangkan secara detail guru-guru yang ia temui dan kitab apa yang telah ia kaji selama perjalanan. Setelah kembali dari perjalanan panjang inilah, beliau bertemu dengan Syekh Zarruq Al-Fasi, ulama yang mensyarahi kitab Hikam Ibnu Athaillah dengan 37 syarah dengan uraian yang berbeda-beda yang sangat menakjubkan. Dari arahan Syekh Zarruqlah, akhirnya beliau masuk thariqah Saziliyah dan berbaiat kepada seorang murabi besar, mursyid agung thariqah Saziliyah di zamannya, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad Amghur As-Sughair. Beliau ini tinggal di distrik Tis dekat tepian pantai kota Azmaur.
Di atas isyarat dari sang mursyid, beliau mulai melakukan tirakat kholwat kurang lebih selama 14 tahun. Berdakwah di kota As-Safi. Setelah menjalani penggemblengan ruhani dan dinyatakan telah lulus dan sudah boleh menjadi mursyid, maka Imam Al-Jazuli memulai melakukan perjalanan untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu-ilmu yang dimiliki agar bermanfaat bagi orang banyak. Kota As-Safi sebagai tujuan dakwah pertama kalinya. Dakwahnya Imam Al-Jazuli pun diterima oleh banyak kalangan. Banyak sekali orang yang sadar dan bertaubat atas bimbingannya. Dzikirnya begitu terkenal, dalailnya menggema dan diramaikan orang-orang di berbagai negeri, dan nampaklah keistimewaan yang besar dan karomah-karomahnya. Banyak orang mulai dari tukang mabuk, perampok yang insaf lewat sentuhan tarbiyah beliau. Dakwahnya diterima oleh semua kalangan. Lebih-lebih dalailnya menggema di As-Safi. Imam Ibnul Mu'akkid mencatat jumlah murid dan pengikut Al-Jazuli mencapai 12.665 orang. Kemanfaatannya pun menyebar. Orang-orang mulai berdatangan kepadanya, mengambil baiat tarekat Sajiliyah Jazuliyah. Pergerakan yang begitu masif itu tentu tidak tanpa risiko. Otoritas kerajaan kala itu mengawasi gerak-gerik Imam Al-Jazuli dengan ketat di tengah kondisi melemahnya kerajaan dan stabilitas keamanan dinasti Marini yang kala itu berpusat di kota Fes. Berdampak kecurigaan terhadap sang imam dan berakhir dengan pengusiran paksa atas perintah wali kota As-Safi. Beliau dibuang ke Afgal, satu distrik di wilayah Saus Al-Aqsa. Disinilah beliau fokus untuk mendidik para murid dalam laku tasawuf, mencurahkan seluruh hidupnya untuk menanamkan pada jiwa manusia mahabbah pada Nabi Muhammad. Dengan mendawamkan bersolawat, pengikutnya pun makin bertambah banyak. Guru dan murid beliau, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Syekh Muhammad Al-Jazuli pada mulanya beliau dakwah dan mentarbiyah para muridnya di pinggiran distrik As-Safi. Kemudian beliau pindah ke Afrigal. Disinilah beliau membangun masjid dan menetap di tempat itu untuk tetap mendidik dan membimbing para murid ke jalan yang benar sesuai petunjuk Allah. Banyak sekali murid-murid beliau, pengikutnya mencapai lebih dari 12.665 orang. Banyak di antara murid-murid beliau yang menjadi ulama besar dan menyebarkan tarekat Jazuliyah. Di antaranya adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad As-Saghir As-Sahli, murid yang generasi awal dalam meriwayatkan dalail. Kemudian Syekh Abu Muhammad Abdul Karim Al-Mandari dan juga Syekh Abdul Aziz At-Tuba, salah seorang 7 wali besar di kota Marrakech, Maroko. Karya-karya Imam Al-Jazuli. Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk dakwah, memberi petunjuk ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, mengajak semua orang untuk mencintai Nabi, mengakrabkan diri dengan Nabi, mengajak agar gemar membaca sholawat. Selain itu, Imam Al-Jazuli juga termasuk ulama yang produktif. Banyak karyanya yang menjadi bukti kebesaran dan keluasan ilmunya sebagai salah satu ulama besar Islam
di antara karyanya Dalail Khairat wa Syawarik al-Anwar bis salati ala an-nabi al-mukhtar, Aqidatul Jazuli, Risalah at-Tauhid, Kitab az-Zuhud, Az-Zuibatun fi ad-dunya wad-din, min kalam al-Syekh al-Jazuli, Hizb al-Syekh Hizb al-Kabir, Hizb al-Falah, Hizb al-Saghir, Hizb Subhanad Daim, Kitab Anus At-Tam. Akhir kehidupan beliau. Begitu bangganya Islam memiliki pemeluk seperti beliau, hidup di bawah naungan ridho Allah, hidup penuh mahabbatur Rasul. Beliau wafat karena keracunan makanan yang disediakan oleh yang dengki. Beliau menghembuskan napas terakhir saat melaksanakan sholat subuh pada sujud yang pertama. Dalam satu riwayat, saat sujud yang kedua, tepat pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 870 Hijriah. Beliau dimakamkan setelah waktu salat zuhur pada hari itu juga di tengah masjid yang beliau bangun di tempat kelahirannya, Jazulah, sampai akhirnya jasad beliau dipindahkan ke Marrakech 77 tahun kemudian, dan sekarang kuburan beliau di kawasan Riyadh Al-Arus. Sampai saat ini makam beliau diziarahi oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Sebagian dan keramatnya adalah setelah 77 tahun dari wafat beliau, makamnya dibongkar untuk dipindahkan atas perintah raja saat itu. Ternyata ketika jenazah beliau dikeluarkan dari kubur, keadaan jenazah itu masih utuh. Rambut dan jenggot beliau masih nampak bersih dan jelas seperti pada hari beliau dimakamkan. Makam beliau di Marrakech ramai diziarahi oleh banyak orang sampai sekarang. Tak pernah sepi. Sebagian besar dari penziarah itu membaca Dalail al-Khairat di sana, sehingga dijumpai di makam itu bau minyak misik yang amat harum karena begitu banyak dibacakan sholawat. Demikianlah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan memberikan manfaat kepada kita dari keberkahan, ilmu, rahasia, dan cahaya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, baik juga dibaca dan diketahui tentang sejarah panjang kehidupan beliau. Demi lebih semangat lagi dengan dalailnya, bisa dilihat dalam sarah dalail dan kitab biografi khusus beliau, di antaranya Al-Anwar Al-Lami'at, Sarah Dalail Al-Khairat, Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Faizi, wafat tahun 1036 Hijriah. Mathali Al-Masarat, Syekh Muhammad Al-Mahdi bin Ahmad Al-Faizi, wafat tahun 1109 Hijriah. Ad-Dalat Al-Wahidat, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, wafat tahun 1350 Hijriah. Al-Azhar Al-Munirat, Syarah Dalail Al-Khairat, Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salik Al-Murakisi. Al-Ni'am Al-Jalalil Bit-Ta'rib bi Syekh Sahib Al-Dalail, Syekh Muhammad bin Abdul Salam Al-Bunnani. At-Ta'rib As-Sumuli bil Imam Al-Jazuli, Syekh Abdul Mughid bin Sidi Muhammad Al-Mustafa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.